Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Hari ini kita akan melanjutkan kegiatan praktikum budidaya pakan alami, yaitu kultur Dapnia. Ya, untuk yang kemarin enrichment Artemia, nanti videonya akan terupdate karena kemarin itu untuk pengamatannya kelewat waktunya karena kebetulan ada sedikit halangan. Jadi nanti videonya akan terupdate. Kemudian yang untuk Artemia. Sekarang kita masuk ke kultur Dapnia. Oke. Eh, di sini pada cover ada gambar Dapnia ya, warnanya bening agak hijau. Ini dikasih makannya waktu itu dengan menggunakan green water, air yang berwarna hijau yang isinya beragam jenis fitoplankton. Ngambilnya dari mana green waternya? Kalau ini ngambilnya dari bak pemeliharaan ikan nila. Oke, sekarang kita masuk ke dapnianya. Jadi dapnia ini merupakan salah satu jenis zooplankton yang akan kita kultur itu dapnia magna, di mana ukurannya lebih besar. Salah satu jenis zooplankton yang ukurannya relatif lebih besar. Dapnia ini merupakan udang-udang renik air tawar dari golongan Brachiopoda. Ini untuk klasifikasinya ya. Spesiesnya kita pakai Dapnia magna. Dia tumbuh optimum pada selang suhu 18 sampai 20 derajat Celcius pada pH 6,7 sampai 9,2 derajat 6,7 sampai 9,2. Jadi range rentannya cukup luas. Merupakan filter feeder. Hampir semua jenis, bukan hampir semua, mungkin semua jenis zooplankton itu merupakan filter feeder. Memakan makhluk bersel tunggal, alga, protozoa, detritus, sensitif terhadap ion logam dan bahan beracun ya. Jadi karena dia ini filter feeder, jadi dia ini makan semua yang ada di dekatnya. Sering juga dipakai sebagai hewan uji untuk mengukur eh, kualitas di suatu perairan, khususnya logam atau bahan beracun. Bisa juga dipakai untuk itu. Biasanya bukan bisa. Oke, yang akan kita lakukan di sini adalah kita akan melakukan pemeliharaan Dapnia, mencari tahu kemampuan reproduksinya, cara bereproduksinya, terus produktivitasnya, terus tentu saja eh, pengaruhnya ketika cara dan bagaimana dia akan membuat ikan tumbuh lebih baik daripada pakan komersial. Sama nanti yang Artemia dan yang sebelum-sebelumnya juga sama. Nanti bakal kita coba dikasihin ke ikan. Oke, siklus hidup. Jadi dia ini siklus hidupnya cukup singkat ya, cepat. Mulai berkembang biak di umur 5 hari dan dia bereproduksi setiap 2 hari ya, dengan jumlah rata-ratanya sekitar 30 ekor. Ukuran dewasanya itu kurang lebih 2,5 mm. Hidup di perairan tawar, di daerah tropis maupun subtropik. Berkembang biaknya dia bisa secara aseksual dan juga bisa secara seksual. Berarti aseksual itu partenogenesis, kalau seksual itu kawin. Kalau kawin berarti ada jantan dan betinanya, kalau partenogenesis berarti hanya betina. Yang partenogenesis, ini dia mengeluarkan telur ya, yang partenogenesis. Kalau yang seksual dia akan melahirkan anak. Ini kan kelihatan ya. Ini dia melahirkan telur. Kalau ini dia melahirkan anak.
Oke, sekarang lanjut untuk nilai nutrisinya. Teman-teman juga pasti sudah mencatatnya pada logbook di laporan pendahuluan. Di sini ada membandingkan dengan jenis pakan alami yang lain, ya, jentik nyamuk, kutu air, infusoria, artemia, cacing sutra, cacing darah, kadar airnya, proteinnya, lemaknya, karbohidratnya, abunya. Jadi dapnia ini nilai proteinnya cukup tinggi. Dalam kondisi kering dia bisa sampai 70%. Ini dia warnanya merah. Jadi warna pada dapnia itu dipengaruhi oleh makanan sama kondisi lingkungan. Nanti kita cari tahu, kita coba lewat video pengamatan dan video praktikumnya. Yang akan kita lakukan itu adalah memelihara. Kalau di sini ya saya bacain dulu di sini. Menyiapkan wadah kultur, gunakan air kolam bukan air keran, beri aerasi dengan intensitas rendah, kepadatan induk 10 ekor dalam 1 liter media kultur, pakan berupa pelet tepung yang sudah dilarutkan oleh air. Pemberian pakan setiap hari, untuk pakan diberikan 3 tetes untuk 1 liter media kultur. Pakan yang digunakan adalah Ferminvan, larutkan 100 gram pelet tepung dalam 1 liter air, beri 3 tetes pakan untuk 1 liter media. Jadi di sini ada dua. Kalau di sini ada yang pelet, ada yang Ferminvan. Kalau nanti kita pakai alternatif lain. Nanti kita pakai alternatif lain. Ada yang kita pakai pelet, ada yang pakai Ferminvan. Nanti kita pakai juga susu bubuk. Terus kita pakai juga yang green water. Biar teman-teman tahu nanti perbedaan warna, ukuran, dan lain sebagainya. Oke, saya rasa cukup jelas dan tidak terlalu sulit. Nanti saya akan jelaskan juga mengenai lembar kerjanya dan bagaimana cara pengisiannya. Intinya kita akan mengamati pertumbuhan dan reproduksi dari si dapnia, ya, dengan berbagai macam jenis pakan. Dengan berbagai macam jenis pakan, nanti setelah itu baru kita enrichment. Ya, sebenarnya pemberian jenis pakan juga termasuk ke dalam mengenrich nilai nutrisi dari sedapnya, tapi nanti kita akan tambahkan lagi menggunakan probiotik untuk meningkatkan atau menambah kualitas dari sedapnia. Selanjutnya yang akan saya bacakan adalah lembar kerja untuk kultur dapnia. Kultur dapnia ya, yang pertama yang atas ini, dan di bawahnya pengkayaan nutrisi dalam kultur dapnia. Jumlah induk, produktivitasnya dalam 1 minggu, jadi nanti pengamatan 1 minggu mungkin lebih nanti kita pakai sampai kurvanya di puncak terus turun, baru nanti kita pengamatannya selesai. Ukuran induk, ukuran anakan, jenis pakan, jumlah pakan, pH media pemeliharaan, DO media pemeliharaan, berat basah, sama berat kering. Ya, nanti basahnya berapa, terus nanti setelah dikeringin jadinya beratnya berapa. Terus untuk yang pengkayaan nutrisi juga sama, cuman di sini ada jumlah probiotik. Terus produktivitas 1 minggu, ukuran induk, ukuran anakan, jenis pakan, jumlah pakan, pH, DO, berat basah, sama berat kering. Dokumentasi foto ukuran bisa di screenshot dari video. Terus uraian bawahnya, kandungan nutrisi, siklus hidup, penggunaan dapnya dalam kegiatan aquacultur. Kalau misalkan kandungan nutrisi dapnya sudah tercantum di pendahuluan logbooknya, tidak usah dituliskan lagi. Kalau siklus hidupnya sudah tercantum juga, tidak usah dituliskan lagi. Berarti nanti tinggal pengamatan penggunaan dapnya dalam kegiatan aquacultur dan arahan-arahan lainnya di Google Classroom. Jadi nanti yang tabel pertama ini
ada lebih dari satu, soalnya jenis pakannya kan macam-macam ya. Jenis pakannya yang pertama ini berarti nanti pelet tepung, terus nanti yang kedua ada lagi fermenpan, terus nanti yang ketiga ada lagi apa namanya, tadi saya bilang itu susu bubuk, yang keempat lagi tepung susu ya, yang keempat ada apa namanya, green water, air yang berwarna hijau yang isinya fitoplankton. Untuk pengkayaan nutrisinya satu ini ya, dengan probiotik saja. Oke, saya rasa cukup videonya. Nanti lanjut dengan video simulasi persiapan alat bahan juga awal dalam melakukan kultur dapnia. Terima kasih.